kita harus mempersiapkan hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum memulai ibadah online kita. Yang pertama, apa itu Kak? Alkitab. Yang kedua, persembahan. Yang ketiga, alat tulisnya. Ada yang paling penting itu Kak. Apa itu Kak? Hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkah di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu pada hari ini, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami. Berkatilah ya Tuhan kebaktian kami, agar kiranya kebaktian kami bisa berjalan dengan lancar dan agar kiranya kebaktian kami penuh dengan berkat-Mu. Bapa yang baik, hanya inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna, sempurnakanlah di dalam kerajaan-Mu saja. Amin. Amin. Kita mau angkat lagu pujian kita bernyanyi Sayang, sayang, disayang. musibah. Adik-adik semua boleh tepuk tangan. Tentang Tuhan Yesus sayang sama kita Kak, diangkatnya kita jadi anak-anaknya Kak. Nah, karena Tuhan Yesus sayang pada kita, hendaklah kita sebagai anak Tuhan Yesus harus selalu memuji dan memuliakan namanya. Sekarang kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Nah, adik-adik semuanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh mempersiapkan sikap kita untuk tenang, jangan ganggu-ganggu sebelah kita. Kita mau bernyanyi, hidupmu berharga bagi Allah.
berdoa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, buat kasih karunia-Mu yang masih tercurah di hidup kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ya Bapa ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, agar kami siap mendengarkan firman-Mu dan siap mengikuti ajaran-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang selalu memberkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di doa kami tidak sempurna Tuhan Yesus, sempurnakanlah kerajaan-Mu. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita. Ayat Alkitab kita pada minggu ini diambil di Perjanjian Baru. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ayo semua dibuka Alkitabnya. Ayat Alkitab kita minggu ini adalah Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kakak baca dari sini, adik-adik baca dari rumah ya. Kita sama-sama membaca Alkitab. Markus 10 ayat 13 sampai 16 begini bunyinya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tema kita pada minggu ini adalah berharga di mata Tuhan. Nah, tema kita minggu ini adalah berharga di mata Tuhan. Nah, di sini kakak mau tanya nih adik-adik semuanya. Apakah adik-adik senang hari ini? Pastinya senang dong kak, ya kan? Pastinya sangat senang. Kakak juga sangat senang. Tapi ada loh yang lebih senang daripada kita. Tahu siapa? Ada yang tahu? Ya, yang sangat senang bersama kita adalah ya Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus senang sama kita? Karena Tuhan Yesus adalah teman kita. Dan Tuhan Yesus sangat rindu pada kita. Buktinya, tema kita hari ini adalah berharga di mata Tuhan. Apa sih kak bukti Yesus rindu dan sayang pada kita? Ayo, adik-adik sudah tahu? Bukti Yesus sayang dan rindu sama kita seperti nats Alkitab yang sudah kita baca tadi, yang berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Nah, di dalam nats Alkitab itu kita sudah tahu bahwa Yesus sayang dan Yesus sangat rindu pada kita, karena Tuhan Yesus menganggap kita berharga di mata Tuhan. Nah, di sini kakak mau tanya nih sama adik-adik semuanya. Adik-adik pernah punya barang kesayangan nggak? Pastinya punya, ya kan? Pastinya ada barang-barang kesayangan. Nah, kakak sini mau cerita, kakak juga pernah punya barang kesayangan. Barang kesayangan kakak itu contohnya boneka teddy bear. Nah, boneka teddy bear yang sangat-sangat besar. Kakak juga pernah punya barang itu. Terus boneka kakak itu hilang. Sedih sekali melihat boneka itu hilang. Pasti adik-adik juga pernah mengalami barang kesayangan yang hilang. Gimana perasaan adik-adik? Pastinya sedih sampai nangis juga ada, ya kan? Nah, dari contoh yang kita alami tadi,
Tuhan juga seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah menganggap kita berharga baginya. Karena kita di mata Tuhan itu sangat berharga, seperti itu. Seperti barang yang kita sayangi tadi, jikalau hilang pasti kita sangat sedih. Begitu juga dengan Tuhan. Nah, seperti yang di nas Alkitab yang sudah kita baca tadi di Markus 10 ayat 13 sampai 16, di mana ceritanya itu murid-murid Tuhan Yesus tidak menyukai anak-anak yang datang kepada Yesus. Kenapa dia tidak suka ya Kak kepada anak-anak itu? Tahu adik-adik kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak suka kepada anak-anak tersebut? Karena menurut murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak tersebut akan membuat Yesus terganggu. Jadi murid-murid Tuhan Yesus tidak menyukai anak-anak yang datang kepada Yesus. Tetapi apa yang dikatakan Yesus di situ? Kita baca di ayat Alkitab kita tadi dan kita baca di ayat 4. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Karena orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti apa, Kak? Ada yang tahu? Nah, karena kerajaan Allah itu tempat orang-orang yang baik, suci, taat kepada Tuhan. Itulah kerajaan Allah. Di saat murid-murid Yesus menyangkal anak-anak itu, tetapi Tuhan Yesus selalu membela anak-anak yang datang kepada Yesus. Karena apa? Karena anak-anak tersebut dan kita semua berharga di mata Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, pasti adik-adik ada yang bertanya, berharga di mata Tuhan itu seperti apa, Kak? Berharga di mata Tuhan itu apa, Kak? Nah, berharga di mata Tuhan itu artinya bahwa kita yang masih kecil, masih muda, tetapi kita istimewa di hadapan Tuhan. Tetapi kita istimewa di mata Tuhan. Nah, bahkan Tuhan Yesus sampai menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Itulah tandanya bahwa kita berharga di mata Tuhan. Nah, dan oleh sebab itu adik-adik, dengan tema kita pada hari ini berharga di mata Tuhan, kita harus tetap menguatkan diri kita agar kita tetap berharga di mata Tuhan. Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan, di sini kakak mau memberitahukan buat adik-adik aktivitas minggu ini dengan menyanyikan dan membuat gerakan Yesus sayang padaku. Nah, di situ nanti adik menyanyikan dan membuat gerakan berupa video, dan jangan lupa selalu tag guru sekolah minggu dan Facebook guru KKR sekolah minggu. Jangan lupa ya. Oke, sebelum kita tutup firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu yang masih saat ini Engkau masih berkati kami ya Bapa. Tuhan Yesus, di dalam firman ini ya Bapa, kiranya kami anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi setiap orang dan bisa menjalankan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, dengan tema minggu ini berharga di mata Tuhan, kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan dan bisa menjalankan sesuai dengan ajaran-Mu. Tuhan Yesus, sampai ini dapat tidak sempurna dengan kerajaan-Mu. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi temanya apa, Kak Oleh? Berharga di mata Tuhan, Kak. Kenapa kita berharga di mata Tuhan, Kak? Kita berharga di mata Tuhan karena kita adalah ciptaan Tuhan. Dan karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia, Kak. Iya, Kak. Berarti kita semua berharga di mata Tuhan, kan, Kak? Iya, Kak. Yang mau rambutnya lurus, mau rambutnya keriting, semua kita berharga di mata Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mau ada satu lagu khusus, Kak, untuk firman Tuhan, Kak. Kita bernyanyi, Yesus sayang padaku.
adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, untuk mengumpulkan persembahan, ada kan syaratnya? Apa-apa saja itu Kak syarat untuk mengumpulkan persembahan? Syarat kita untuk mengumpulkan persembahan yaitu RSC, rapi, sopan, dan jujur. Kita mau angkat lagu pujian buat Tuhan, kita bernyanyi segala puji syukur. Ayo adik-adik, kita ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa buat Tuhan. Tunduk kepala, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu yang masih tercurah di hidup kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan Yesus, dan kami sekarang mau berdoa buat orang tua kami. Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua kami, berikan kedua orang tua kami kesehatan, berikan kedua orang tua kami rezeki dan umur panjang. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa jikalau ada orang tua kami yang sakit, tetap Tuhan Yesus yang selalu memberikan obat yang terbaik, dan Tuhan Yesus yang selalu menjamah kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat persembahan kami, berkati persembahan kami Tuhan Yesus, berkati juga tangan-tangan yang memberikannya, dan Tuhan Yesus yang selalu memberikan persembahan ini harum dan berguna bagi gereja-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kebaktian minggu ini dan minggu depan. Tuhan Yesus yang selalu memberkati kebaktian minggu depan agar tetap anak KKR kami semangat di dalam pelayanan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat guru KKR ya Bapa, guru KKR Gedung Johor, berkati guru KKR Gedung Johor Bapa agar tetap semangat di dalam pelayanan-Mu. Begitu juga di dalam pekerjaan, persekolahan, perkuliahan maupun di dalam perjodohannya. Tetap Tuhan Yesus yang selalu memberkatinya. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa buat anak KKR Gedung Johor. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati dalam persekolahannya, agar di dalam persekolahannya pun dia tetap semangat di dalam keadaan seperti ini. Tuhan Yesus, hanya ini doa kami tidak sempurna, sempurnakanlah di kerajaan-Mu. Sebelum kita tutup doa ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik.